Assalamualaikum. Siang ini kita habis sholat duhur ya. Habis sholat duhur sambil istirahat siang, kita akan baca. Kita akan baca buku Cahaya Semakin Bersinar. Cahaya Semakin Bersinar. Kebalik ya. Kebalik ya. Siap deh Arina baca buku. Nih ya, kita taruh sini bukunya ya. Perjanjian damai atau yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah membuka kesempatan besar kaum muslim untuk berdakwah. Pada akhir tahun 6 Hijriah, sepulang dari melakukan perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW memilih sahabat yang berpengalaman untuk menyampaikan surat kepada raja-raja. Isi suratnya adalah ajakan untuk masuk Islam. Surat itu dikirimkan kepada Raja Najasyi di Habasyah. Raja Najasyi menerima surat itu dengan baik dan di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Beliau menyatakan keislamannya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Miranda sudah bergabung. Halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Kisra di Persia merobek surat Rasulullah SAW dan meminta salah satu gubernurnya, Badan, untuk menangkap Rasulullah SAW. Badan dan seluruh pengikutnya akhirnya justru masuk Islam ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Kisra telah terbunuh. Surat yang lain ditujukan untuk Mukaukis, penguasa Mesir, Kisra, raja Persia, Heraklius, raja Romawi, Munzir bin Sawa, gubernur Bahrain, Haudah bin Ali, penguasa Yamamah, Haris bin Abu Syamir, penguasa Damaskus, dan surat kepada Raja Oman, Jaifar bin Julunda, dan saudaranya, Abdullah bin Julunda. Demikianlah Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwah Islam secara luas kepada negara-negara lain. Di antara mereka ada yang memilih masuk Islam seperti Najasyi, Jaifar bin Julunda, dan Abdullah bin Julunda. Ada pula yang mengakui Muhammad sebagai nabi tetapi belum mau masuk Islam seperti Mukaukis dan Heraklius. Ada yang tetap kafir bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Ada kisah menarik saat Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Dia bertanya banyak hal tentang Rasulullah SAW. Abu Sufyan meskipun masih kafir dan selalu memerangi Rasulullah, tetapi dia menjawab semua pertanyaan Heraklius dengan jujur. Ya dek, mendengar semua jawaban Abu Sufyan, Heraklius berkata, seandainya semua yang kau katakan benar, maka dia, Muhammad, akan segera menguasai tempat di mana sekarang kakiku berpijak. Aku yakin dia akan datang sebagai nabi terakhir, akan tetapi aku tidak menyangka dia datang di antara kalian. Seandainya aku bisa menemuinya, aku benar-benar akan membasuh kakinya. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi? Apa yang selanjutnya dilakukan Rasulullah SAW terhadap mereka?
Pada awal 7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil meluluh lantakkan benteng-benteng Khaybar, pusat persekongkolan dan pengkhianatan Yahudi dan kaum munafik. Penduduk Khaybarlah yang selama ini menyusun pasukan untuk menyerang kaum muslim. Terima kasih Kak Redal sudah bergabung. Rasulullah SAW ingin agar seluruh Yahudi pergi dari Khaybar. Akan tetapi mereka berkata, "Wahai Muhammad, biarkan kami tetap di tanah ini, agar kami bisa mengolahnya. Kami lebih berpengalaman dari hal ini daripada kalian." Rasulullah SAW menyetujuinya. Sebagian orang Yahudi tetap mengelola tanah dan hasilnya dibagi dengan kaum muslimin. Ada beberapa peristiwa di peperangan Khaybar yang menunjukkan keistimewaan atau mukjizat Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Yang pertama, suatu pagi saat sedang menyiapkan pasukan, Rasulullah SAW tidak menemukan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali sedang sakit mata. "Panggil dia kemari," kata Rasulullah. Beliau kemudian meludahi mata Ali dan mendoakannya. Seketika itu mata Ali sembuh. Lalu Rasulullah SAW memberikan panji perang kepadanya. Mukjizat kedua adalah saat seorang perempuan Yahudi, Zainab bin Haris, menghidangkan daging domba beracun kepada Rasulullah SAW. Beliau makan dan langsung memuntahkannya sambil berkata, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa daging ini beracun." Rasulullah SAW selamat, akan tetapi Bishr bin Barrah, sahabat yang menemani beliau, memakannya. Dia pun meninggal karena racun itu. Begitulah orang Yahudi, bahkan ketika mereka diberikan berbagai pertolongan pun masih saja ingin berbuat jahat. Tante Fitri. Bagaimanapun, Khaybar telah ditaklukkan. Semua berbahagia dengan kemenangan itu. Kebahagiaan itu semakin bertambah ketika Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW yang selama ini tinggal di Habasyah, sejak hijrah kembali ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib dikenal dengan sebutan Abil Masakin. Ayahnya orang miskin karena kemurahan hati beliau. Ja'far juga dikenal dengan perawakannya yang mirip dengan Rasulullah. Bukan ceramah tante, ini lagi baca buku. Tuh tante tuh tante tuh. Terima kasih Mbak Ning. Mbak Alta Punisa udah gabung, Mbak Mai udah gabung, makasih. Kita ganti filter dulu kali ya. Mana filternya, Dek? Loh. Terima kasih mawarnya, Tante. Banyak-banyaklah kasih mawar. Ini di mana coba aku ganti filter ini ya? Tadi di awal ada, sekarang kok nggak ada? Aduh ya, emak-emak rempong baru latihan ini. Oke, kita lanjut. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang lebih membahagiakanku, kemenangan Khaybar ataukah kedatangan Ja'far." Kaum muslim dapat sedikit bernapas lega. Bertambahlah rasa sukacita ketika setahun setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW bersama sekitar 2.000 sahabatnya kembali berangkat ke Makkah. Beliau melaksanakan umroh yang sebelumnya tertunda. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong naik ke atas bukit untuk melihat prosesi umroh itu. Dalam hati mereka tumbuh kekaguman atas kekuatan dan semangat pantang menyerah dari Rasulullah SAW dan kaum muslim.
Arin lo, nggak nengok mataku. Ini ada siapa ini, Le? Selamat datang, Bang Opik. Ya, loh, nggak jadi deh. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong naik ke atas bukit untuk melihat prosesi umroh itu. Dalam hati mereka, tumbuh kekaguman atas kekuatan dan semangat pantang menyerah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Iya sayang, iya dek Arina. Usai umroh, peristiwa penting kembali terjadi, yaitu Perang Mu'tah melawan Romawi pada tahun 8 Hijriah. Sejauh ini, Mu'tah adalah peperangan terbesar yang dihadapi kaum muslim. Adik nengok buku ya? Mu'tah adalah satu-satunya perang yang Rasulullah SAW langsung menetapkan 3 panglima. Ini menunjukkan perang Mu'tah memang sangat berat. Rasulullah SAW juga berwasiat kepada pasukan muslim agar tidak menebang pepohonan, membunuh orang-orang lemah, orang tua, anak-anak, dan kaum wanita, dan lain-lain. Betapa mulia akhlak kaum muslim di dalam berperang. Jumlah pasukan muslim hanya 3.000 orang, sedangkan pasukan musuh berjumlah 200.000 orang. Perbedaan yang sangat timpang dan tidak sebanding bukan? Rasulullah SAW menunjukkan beberapa sahabat termasuk Zaid bin Harisah sebagai panglima perang sambil berpesan, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Ya, bentar nak. Nengok bukunya ya. Oke, lanjut. Mungkin bukunya harus diletakkan sebelah sini agar adik menghadap sini. Dek, tengok bukunya tuh. Dek, tengok bukunya. Makasih Kak Eva sudah bergabung dengan kita. Tengok ini bukunya. Ini kuda. Pasukan muslim bertempur di bawah komando Zaid bin Harisah hingga Zaid syahid. Ja'far menggantikannya dan beliau pun syahid. Sesuai pesan Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawahah menggantikan posisi Ja'far. Apa yang terjadi? Abdullah pun bertempur hingga syahid. Khalid bin Walid kemudian mengambil alih komando pasukan muslim dengan taktiknya yang luar biasa. Dia berhasil menyelamatkan kaum muslim dan membuat ratusan ribu musuh mundur dengan sendirinya. Atas keberhasilan ini, Khalid digelari dengan sebutan Syaifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Masya Allah, apa dek? Oh, adik mau tengkurap ya? Adik mau tengkurap, boleh. Yuk. Boleh. Bentar. Mana. Masya Allah. Masih bentar ya, ini masih kurang 1 halaman. Cahaya Islam semakin bersinar, kecintaan para sahabat terhadap Rasulnya pun tak lagi terbantahkan. Rasulullah tidak ikut dalam perang Mu'tah, beliau tetap tinggal di Madinah. Akan tetapi
Bentar nggih. Adik, Dek Arina. Nih, bukti cinta. Di sebaliknya ini ada judul lagi, bukti cinta kepada Rasulullah. Kita baca, Adik. Lanjut, Adik masih sanggup? Mana Adiknya? Adik masih sanggup? Adik masih sanggup? Coba Adik menghadap ke sini. Enggak. Nih, Dek. Sini, Dek. Hadap sini, Dek. Tengok, Dek. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman Raudhah dari taman-taman surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam wilayah Raudhah tersimpan jasad laki-laki mulia Muhammad Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bulu kuduk Abid berdiri ketika sampai di Raudhah. Abid melihat orang-orang yang berdoa sangat khusyuk sambil menangis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salam untukmu ya Rasulullah. Salam untukmu duhai kekasih Allah. Ayah berkata pelan, air mata menetes di pipi ayah. Membayangkan ada Rasulullah SAW di dalam Raudhah. Tanpa sadar, Abid pun ikut menangis. Abid sekeluarga melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umroh setelah mikot dari Bir Ali. Sepanjang perjalanan, Abid dan Kak Hakim terus bertanya banyak hal sambil minum air Zam-Zam. Zam-Zam adalah salah satu air terbaik di dunia. Biasakan membaca basmalah dan bersolawat ketika minum agar air itu berkah untuk tubuh kita. Teman-teman, sudah pernah minum air Zam-Zam? Apakah sudah minum? Cepat-cepat tawaf. Mau lihat bukit tempat dulu orang Quraisy melihat Rasulullah SAW tawaf. Dulu Rasulullah SAW sampai lari-lari kecil di sudut yang dilihat oleh orang Quraisy untuk memperlihatkan bahwa orang Islam adalah orang yang kuat. Betul kan Bunda? Tanya Kak Hakim. Beh, 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 beh. Apakah kita sudahi dulu membaca buku hari ini? Sepertinya kita sudahi dulu ya. Kita lanjutkan besok lagi atau nanti sore atau nanti malam. Terima kasih sudah ikut live kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Iya.